semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Oke, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kondisi yang sehat, semangat, dan tentunya bahagia. Oke, karena bahagia adalah kunci untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Fani. Di sini kita akan belajar bersama berkaitan dengan materi ekstraksi. Oke, simak baik-baik video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini akan dibagi dalam beberapa sesi. Untuk yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kemudian dilanjutkan tentang materi ekstraksinya, dan selanjutnya adalah praktikumnya atau simulasi dari praktek ekstraksinya. Pada bagian yang pertama yaitu adalah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menyiapkan pengoperasian alat ekstraksi, ya, meliputi dari pengecekan alat, pengamanan alat, dan pengecekan seluruh kondisi alat sebelum operasi itu dimulai. Kemudian dilanjutkan yang poin yang kedua, tujuan yang kedua adalah anak mampu melaksanakan pengoperasian peralatan ekstraksi. Di sini kalian harus mampu yang pertama startup dari alatnya, kemudian kondisi operasi dari alatnya, kemudian mengoperasikan alatnya, dan yang terakhir adalah shutdown dari proses rangkaian ekstraksi yang sudah dilakukan. Jadi seperti itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi intinya. Apa itu ekstraksi? Jadi ekstraksi adalah suatu metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan satu komponen dalam suatu campuran, baik itu campuran padat atau campuran yang berwujud cair dengan bantuan suatu pelarut. Oke, karena kita tahu bahwa di situ ada komponen dari zat padat dan zat cair, maka ekstraksi pun metodenya dibagi menjadi dua. Ekstraksi cair-cair atau disebut sebagai liquid extraction, dan ekstraksi padat cair, yaitu adalah solid extraction. Ekstraksi cair-cair digunakan untuk mengambil satu komponen dari komponen campuran yang berwujud cair dengan bantuan suatu pelarut. Sedangkan untuk ekstraksi padat cair, untuk mengambil suatu komponen dalam suatu campuran padatan untuk diambil sarinya biasanya dengan menggunakan bantuan suatu pelarut. Untuk ekstraksi cair-cair atau liquid extraction, sebenarnya ini adalah mengatasi atau sebagai alternatif dari proses pemisahan menggunakan distilasi. Seperti kita tahu, seumpama ada campuran yang terdiri dari zat A dan zat B, kemudian kita akan pisahkan menggunakan destilasi, berarti harus ada perbedaan titik didih. Dan adanya perbedaan titik didih itu yang menyebabkan salah satunya bisa menguap dan yang satunya akan tertinggal. Namun ketika kedua campuran tersebut mempunyai perbedaan titik didih yang cukup kecil, maka tidak bisa dilakukan proses distilasi. Maka solusinya adalah menggunakan ekstraksi cair-cair. Jadi salah satu komponen dari zat A dan zat B yang akan diambil menggunakan suatu pelarut yang hanya mampu mengambil zat yang diinginkan saja, sehingga nantinya akan diperoleh di mana hasilnya yang kita sebut sebagai larutan ekstrak, dan sisanya larutan yang sudah berhasil kita ambil isinya atau ekstraknya disebut sebagai rafinat. Alat ekstraksi cair-cair untuk skala industri biasanya digunakan ada tiga: ekstraksi menara perforasi, ekstraksi menara semprot, dan yang kemudian ekstraksi menara aduk. Atau kalau di skala lab biasanya digunakan corong pisah untuk memisahkan komponen salah satunya yang bisa ditarik oleh pelarut. Oke, kita lanjutkan untuk aplikasinya dan manfaatnya dalam proses ekstraksi cair-cair. Biasanya digunakan untuk mengekstraksi bahan farmasi, obat-obatan, atau kemudian untuk bahan kimia biasanya digunakan untuk membilas suatu bahan kimia atau mengambil salah satu komponen yang tidak diinginkan, atau bisa juga dalam proses pemurnian. Oke, jadi seperti itulah gambaran dari ekstraksi cair-cair. Selanjutnya adalah ekstraksi padat cair atau solid extraction. Kita tahu bahwa ekstraksi padat cair, dia akan mengambil suatu komponen atau ekstrak di dalam suatu padatan. Maka biasanya aplikasinya adalah digunakan untuk mengambil bahan aktif yang ada di dalam tumbuhan atau organ dalam hewan,
ataupun biasanya digunakan untuk bahan makanan seperti misalnya pengekstrasian gula dari umbi atau pengekstrasian sari kopi dari biji kopi, ataupun bisa digunakan untuk mengekstraksi minyak dari biji-bijian. Oke, untuk ekstraksi pada cair di dalam lab biasanya kita menggunakan ada maserasi, ada perkolasi, ada sokletasi, ada reflux, dan kemudian ada destilasi uap. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah ekstraksi menggunakan maserasi. Maserasi adalah suatu metode ekstraksi dengan cara perendaman simplisia dengan menggunakan suatu pelarut, sehingga nanti bahan aktifnya keluar dan diperoleh larutan ekstrak yang mengandung bahan aktif tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode perkolasi. Perkolasi sebenarnya adalah pengembangan dari metode maserasi, yaitu sama-sama direndam namun dibuat agar larutnya dapat membasahi secara kontinu ke bawah, sehingga nanti larutan ekstraknya tidak bercampur lagi dengan padatannya. Dia akan turun ke bawah dan akan dikeluarkan dari bawah. Nah, dua metode ini termasuk adalah jenis metode dingin. Biasanya digunakan untuk mengambil bahan aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang metode yang lainnya, yaitu adalah metode dingin. Yang pertama ada metode reflux. Metode reflux adalah proses penyarian secara berulang pada titik didih pelarutnya. Kemudian yang kedua adalah metode sokletasi. Metode sokletasi adalah penyarian berulang menggunakan pelarut secara kontinu. Dia diuapkan, kemudian dia membasahi simplisianya dan kemudian akan membawa ekstraknya ke bawah, sehingga proses tersebut berlangsung secara kontinu dan akan diperoleh ekstrak di dalam lab alas bulatnya. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang terakhir adalah destilasi uap. Jadi prosesnya dengan pemanasan atau penyulingan dengan cara media air dipanaskan, kemudian nanti akan membasahi simplisia dan kemudian uapnya akan berhasil membawa minyak asiri yang akhirnya bisa ditampung sebagai bahan yang akan kita ekstrak. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Itu adalah gambaran dari proses ekstraksi yang akan kita lakukan. Oke, pada video kali ini saya hanya akan mempraktekkan atau mensimulasikan suatu proses salah satu ekstraksi, yaitu adalah ekstraksi menggunakan metode sokletasi. Ya, nantinya akan kalian praktekkan pada saat kalian mengekstrak minyak kemiri di dalam biji kemiri menggunakan pelarut N-heksan. Oke, simak baik-baik videonya. Pertama ini kita akan menjelaskan bagaimana proses sokletasi atau praktikum soklet. Ya, kemudian alat-alat yang kita gunakan atau yang kita butuhkan dalam proses ekstraksi soklet itu apa saja? Yang pertama jelas kita punya pemanas di sini. Kita menggunakan outlet. Kemudian kita menggunakan alat yang pertama ini adalah labu alas datar yang digunakan untuk menampung bahan pelarut yang akan kita panaskan. Kemudian kita punya ini adalah tabung soklet, ya. Ini ada lubangnya, ini nanti di sini ditempatkan sampel padatan yang akan kita ekstrak menggunakan pelarut yang berada di bawahnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita gunakan di atasnya adalah pendingin. Pendingin ini adalah fungsinya adalah menangkap kembali uap pelarut yang menguap, sehingga nantinya pelarut tidak akan habis atau keluar, sehingga nanti dia pelarutnya akan kembali lagi membasahi ekstrak yang berada di dalam tabung sokletasi tadi. Oke, jadi itu alat utama yang diperlukan dalam proses sokletasi. Oke, baiklah, kita akan mencoba merangkai alat soklet sesuai dengan prosedur. Yang pertama, kita mempersiapkan penjepit atau bos klem, ya, untuk menjepit labu alas datar agar posisi di bawah kuat, ya, ini sebagai fondasinya. Kita pasang bos klemnya. Oke, kita sesuaikan ketinggiannya agar posisi penjepit di
riwayat 4 di leher ya. Kemudian setelah sudah kita kencangkan. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasang tabung sokletnya. Jangan lupa kita berikan vaselin sebelum memasukkan ke sambungan antar bagian. Oke, jika sudah kita pasangkan, kita putar-putar sedikit agar tidak stuck. Oke, posisinya seperti ini. Untuk tabung soklet tidak masalah, tidak usah diberikan pengait. Yang perlu diberikan pengait adalah pendingin di atasnya. Oke, kita akan memasang pendingin, posisinya berada di atas. Kita kasih vaselin. Kita ratakan. Kemudian kita pasang di sini seperti ini. Oke. Nah, kita butuh penjepit lagi yang akan kita pasang untuk mengaitkan si pendingin. Oke, kita bisa luruskan. Nah, kita coba memasangnya terlebih dahulu. Oke, masih lurus, kita sesuaikan. Oke, kita lihat posisinya lurus, kemudian kita kencangkan. Ya. Oke, jadi proses rangkaian utamanya adalah seperti ini. Karena proses pendinginan membutuhkan pendingin air, maka kita coba terlebih dahulu, kemudian kita pasang selang pendinginnya. Untuk air yang masuk atau pendingin yang masuk, kita gunakan saluran yang berada di bawah, dan untuk yang keluar yang posisi berada di atas. Oke, seperti biasa, bagian bawah kita sambungkan ke sumber air, sumber pompa. Kemudian ketika sudah siap, kita pasangkan seperti yang sudah kita rangkai tadi. Seperti ini. Ya, ini air masuk, kemudian ini air keluar. Air masuk berasal dari pompa yang sudah kita sambungkan ke pompa yang sudah kita sediakan di sini. Jadi beginilah rangkaian proses sokletasi. Kemudian ketika kita akan memasukkan bahan, yang pertama kita masukkan pelarut. Jadi kita masukkan pelarut di dalam lampu alas datar di sini. Kita gunakan corong, kemudian kita masukkan. Kemudian untuk bahan padatan yang akan kita ambil sarinya atau ekstraknya, kita tempatkan dalam selongsong-selongsong yang dibuat khusus dari kertas saring. Ini saya misalkan saja. Ini misalkan adalah kertas saring. Oke, kita buat selongsong yang digunakan untuk menampung bahan padat yang akan kita ekstrak. Posisi selongsong bahan dan kemudian bahannya kita akan tempatkan di dalam tabung sokletasi. Oke, jadi nantinya kita harus melepaskan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita memasukkan sampelnya ke dalam corong atau dalam tabung ekstraktornya atau sokletnya. Ya, posisinya ini ada penanda ketinggian. Jadi posisi sampel itu harus tenggelam sesuai dengan ketinggian dari sifonnya. Ini istilahnya adalah sifon. Ketika sudah, kemudian kita rangkai kembali, kemudian kita kencangkan, kemudian posisi posisi pelarut berada di bawah, kita tutup, dan proses sokletasi siap dilakukan. Bagaimana caranya? Tinggal men-set suhu sesuai dengan instruksi yang ada di job yang kalian punya. Kalau misalkan kita akan mengekstrak kemiri dengan menggunakan NX-an, biasanya untuk satu proses ini, satu proses sampel yang ada di dalam tabung soklet diperlukan 4-5 siklus sehingga diperoleh minyak kemiri yang bagus. Semakin lama prosesnya akan semakin banyak hasilnya, namun semakin lama juga kita tidak menginginkan ya, karena secara efektivitas waktu juga kurang sesuai. Sehingga yang paling baik adalah yang paling efisien dalam proses dari segi waktu dan dari segi proses yang berlangsung. Oke, jadi begitulah proses yang terjadi pada proses sokletasi. Oke, kalau sudah selesai proses ekstraksinya, maka kita harus mematikannya. Bagaimana prosedur dalam mematikan atau
proses operasi ini sesuai dengan SOP, yang pertama adalah kita matikan terlebih dahulu outlet-nya. Ketika outlet-nya sudah mati, posisi ini masih panas, jadi biarkan terlebih dahulu kita tunggu 10-15 menit hingga setidaknya pelarut yang berada di sini sudah tidak menguap lagi. Oke, ketika sudah sedikit mendidih, sekitar 10-15 menit, baru kita copot rangkaiannya. Yang pertama kita copot terlebih dahulu pendinginnya. Jangan lupa kita cabut dulu pompanya, alias pompanya kita matikan. Setelah itu kita copot bagian yang paling atas terlebih dahulu. Oke, kemudian kita copot yang bagian paling bawah dan kita meletakkan. Kemudian kita ambil selongsong yang berada di dalam tabung soklet. Ini bisa menggunakan pipet ya untuk mengambil selongsongnya, karena posisi kondisinya masih panas. Oke, kita bisa gunakan pipet untuk mengambilnya. Kalau sudah, kemudian kita lepaskan tabung alas datarnya. Oke, sisa pelarut yang berada di sini artinya adalah pelarut yang sudah berhasil mengambil ekstrak dari sampel yang kita ekstraksi tadi, sehingga ini adalah produk yang nantinya kita akan lanjutkan di proses pemurnian dengan menggunakan distilasi. Setelah itu kita simpan, kemudian kita bereskan ini ya. Ini lalu kita bereskan semuanya seperti kondisi semula. Jangan lupa untuk alat-alat yang tadi sudah kita copot, kita bersihkan, kita cuci sehingga tidak menyisakan kotoran yang nantinya justru akan merusak alat. Oke, jadi seperti itulah serangkaian proses kompletasi dari mulai merangkai, kemudian prosesnya, hingga kemudian kalian shutdown atau menyelesaikan proses kompletasi itu sesuai dengan prosedur. Oke, demikianlah serangkaian proses pembelajaran kita berkaitan dengan ekstraksi. Jadi nantinya ketika kalian sudah bergabung lagi di sekolah, berangkat lagi ke sekolah tatap muka, jadi kalian pastikan sudah siap untuk melaksanakan kegiatan praktikum ekstraksi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.